Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.
Mari kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur karena Engkau sudah memimpin, menyertai kami Tuhan sepanjang waktu yang sudah kami lewati. Walaupun di tengah-tengah corona hari ini, namun kami tak percaya bahwa Engkau selalu memelihara dan menjaga kami. Biarlah hati kami terus dikuatkan walaupun melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak muda sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dan kalau boleh anak muda semua yang menghafal ayat ini ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam semuanya. Salam damai sejahtera bagi kalian semua yang saat ini ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara kalian dimanapun kalian berada. Mari kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan dengan tema popularitas karena kualitas. Jadi popularitas karena kualitas. Di zaman ini, zaman di mana kalian hidup semua serba canggih dengan alat-alat yang sudah ada. Ya, pada hari ini jika seseorang ingin terkenal, dia tinggal buat videonya dan dia buat video yang penuh dengan kreatif maksudnya, yang menarik, disukai anak muda di zaman-zaman sekarang. Ya, engkau kemudian ya menguploadnya ke YouTube, maka engkau bisa terkenal. Engkau bisa dikenal oleh siapapun pada hari ini. Sangat gampang sekali untuk menjadi dikenal dan terkenal oleh siapapun juga, dimanapun juga. Orang bisa melihatmu begitu, wah luar biasa, ketika engkau tampil di dalam layar yang kecil, ya, di YouTube yang kau kirim. Orang bisa melihat engkau begitu, wah hebat dan sebagainya. Tetapi orang tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah engkau seorang yang percaya, seorang yang mengasihi, atau seorang yang murah hati, atau seorang yang tidak membeda-bedakan, ada seorang yang egoisme atau tidak, dan lain sebagainya. Orang tidak tahu siapa diri kita ketika orang melihat kita di layar yang begitu luar biasa. Orang tidak tahu pribadi kita, kehidupan kita orang tidak tahu. Tetapi orang melihat kita orang yang luar biasa. Ya, ada banyak orang-orang terkenal ya. Memang tidak semua ada orang yang hebat. Tetapi ada orang yang tidak tahu di balik kehebatannya mereka juga mengalami kehidupan yang beberapa artis tidak sedikit yang kena tangkap karena ya mereka minum sabu-sabu dan sebagainya, banyak lagi yang lain. Nah, di ayat pertama di pasal 4 ini, 1 Timotius ini, di zaman ini ada banyak kelompok-kelompok anak muda yang cenderung tidak lagi memperhatikan kualitas hidupnya. Ada banyak anak muda yang ingin popularitas dengan mengikuti cara-cara kehidupan dunia ini, dengan tidak memperhatikan lagi betul salahnya, benar tidaknya,
boleh tidaknya, lurus bengkoknya, yang penting happy. Itu anak muda hari ini. Memang tidak semua, tapi banyak anak muda seperti ini. Nah sekarang bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana dengan saudara sebagai orang-orang percaya? Bolehkah kita menjadi seorang yang popularitas? Sebenarnya masalah. Untuk menjadi seorang yang terkenal itu tidak masalah. Untuk menjadi orang yang luar biasa tidak masalah. Dan firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Tidakkah kita tahu di sana? Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, saudara. Ketika saudara menjadi orang Kristen atau seorang yang percaya Tuhan Yesus, saat itulah saudara menjadi perhatian bagi semua orang, bagi teman-teman, sahabat, bagi keluarga, bagi orang umum. Apalagi ketika saudara mengambil sebuah keputusan untuk percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, maka momen itu bisa tersampaikan ke seluruh dunia melalui media HP. Orang lihat bahwa bagaimana engkau dulunya dan bagaimana engkau sekarang. Orang melihat siapa engkau dulu, siapa engkau sekarang. Orang semua kagum dengan kehidupanmu. Dulu engkau seperti ini, tapi kau seorang yang bertobat hari ini, seorang yang menjadi percaya Tuhan. Itu luar biasa, ya. Maka apa yang terjadi dalam hidupmu itu bisa disampaikan hari ini melalui media, ya, handphone. Nah, ketika semua mengenalmu sebagai orang Kristen, semua orang tahu bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen. Statusmu sebagai seorang Kristen harus sesuai lagi dengan firman Tuhan. Agar terangmu tetap bercahaya dimanapun saudara berada. Dalam Timotius pasal 14, Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat penting sekali. Agar masa mudamu dan fajar kehidupanmu di dunia ini menjadi berkat bagi anak muda yang lain, bagi keluarga, bagi siapapun, ya, dimanapun engkau berada. Ada nasihat-nasihat yang sangat penting sekali yang Paulus sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada dua nasihat yang luar biasa supaya bagaimana saudara menjadi seorang yang dikenal dan terkenal. Bukan hanya kehebatan, tetapi juga dikenal dan terkenal bagaimana kehidupanmu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana engkau anak muda memiliki hidup yang berkualitas. Walaupun masih muda, walaupun anak kemari, tapi engkau memiliki hidup yang tidak boleh diragukan, yang tidak diragukan oleh siapapun. Nasihat pertama, agar hidupmu punya kualitas ketika engkau ingin popularitas. Pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana kita menjadi seorang yang berkualitas? Paulus mengatakan pada Timotius yang pada masa itu, dia akan menjadi seorang gembala, ya, hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, gembala itu tidak gampang. Dia masih muda dan itu sangat, ya, rentan sekali diremehkan oleh orang-orang yang sudah duluan, rohani sudah bagus dan sebagainya. Tapi sebagai seorang gembala yang baru akan melayani, bagaimana Timotius sendiri harus menampilkan sosok pribadi yang tidak boleh dianggap enteng, baik oleh orang tua, baik oleh orang di atas. Nah, maka yang pertama ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan ini perlu usaha, perlu satu komitmen. Ada banyak anak muda yang selalu dikatakan, ya, kalau masalah anak muda, ya, anak muda itu selalu dikatakan oleh banyak orang, ya, kamu masih muda, tahu apa? Kamu masih belum terlalu banyak makan asam garam,
masih muda maksudnya. Kamu tahu apa anak muda? Selalu begitu ya. Kamu anak kemarin sore. Kamu anak ingusan. Minggir kamu sana, anak kecil. Kamu tidak tahu apa. Nah, mungkin banyak lagi ungkapan yang merendahkan misalnya seorang anak muda. Hal ini bisa terjadi karena anak muda itu tidak punya kualitas, tidak mau diajar, disiplin, taat, atau tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tetapi tidak dengan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun saudara masih muda, ya, tidak selamanya saudara dianggap rendah karena masih muda. Kalau kehidupan saudara berbeda dengan yang lain dalam hal kualitas, saudara dapat memiliki kualitas hidup yang baik jika saudara benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam saudara. Maka saudara tidak akan dianggap rendah. Yohanes pasal 15 ayat 4. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka engkau akan berbuah. Berbuah ini menghasilkan, bukan buah biasa, tapi menghasilkan cara hidup yang punya kualitas. Hal inilah yang bisa membuat engkau menjadi anak muda yang bisa berkualitas, yang tidak bisa dianggap rendah oleh siapapun. Nah, bagaimana supaya kita jangan seorang pun enggak merendahkan engkau muda, tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam engkau. Artinya engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetap punya hubungan persekutuan dengan Tuhan sangat penting sekali. Dan inilah yang membuat hidupmu berkualitas. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sebagai anak muda tidak gampang untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya, apalagi bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahkan bagi orang tua, keluarga, tidak gampang untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Namun penekanan di dalam perkataan ini, maksudnya setelah saudara menjadi orang percaya, tetaplah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi saudara sebagai seorang Kristen hidup tidak benar seperti orang yang belum mengenal kebenaran. Dan itu sangat memalukan tubuh Kristus atau orang-orang percaya. Jadi ayat ini mengingatkan, setelah kita menjadi orang percaya, jangan lagi hidup dengan tidak benar. Jangan lagi menghidup dengan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita harus berubah, maksudnya kita punya hidup yang lebih baik. Jadilah teladan. Di sini artinya bahwa pada masa itu Timotius yang masih muda, itu artinya bukan halangan untuk dapat menjadi teladan. Teladan ini adalah model gambar yang sesuai atau yang ideal, yang diinginkan sebenarnya. Menjadi gambar, menjadi model, itu tidak gampang. Menjadi seorang yang ideal menurut orang lain, itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau menjadi teladan bagi banyak orang, itu juga tidak gampang. Tetapi kita harus memulai untuk memiliki hidup yang berkualitas tadi. Kita harus belajar untuk menjadi teladan. Demikian juga saudara, walaupun masih muda, ya, bukan berarti halangan untuk menjadi teladan, baik bagi orang percaya, baik bagi orang yang tidak percaya, bagi keluarga, bagi teman dan sahabat. Walaupun saudara adalah seorang yang sederhana, memiliki keterbatasan, mungkin tidak terkenal. Mungkin saudara adalah seorang yang biasa-biasa saja. Mungkin saudara tidak punya apapun. Namun itu bukan halangan untuk menjadi seorang yang menjadi teladan di dalam hidup.
Mari sebagai anak muda, bagaimana kita menjadi teladan di dalam hidup kita bagi semua orang. Walaupun engkau masih muda, jangan sampai itu menjadi halangan untuk menjadi teladan di dalam hidup. Dalam hal apa saja kita bisa menjadi teladan. Walaupun masih muda, walaupun kita orang yang biasa, walaupun kita tidak terkenal, tetapi jikalau saudara bisa memiliki ada 5 hal yang dituliskan dalam 1 Timotius ini, itu bisa membuat diri saudara menjadi seorang yang tidak bisa direndahkan dan menjadi teladan. Yang pertama itu adalah dalam hal perkataan. Apa yang saudara katakan, kamu juga harus lakukan. Ya. Kebenaran yang saudara katakan, saudara juga harus alami dalam hidup dan lakukan dalam hidup. Kata-kata yang keluar dari mulutmu, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang kotor. Kalau dalam hal kata-kata saudara bisa jadi teladan, saudara tidak akan dianggap rendah. Saudara akan menjadi teladan dalam hidupmu bagi orang lain. Dalam perkataan, kalau engkau berkata engkau suka kebersihan, tetapi engkau tidak suka bersih-bersih, itu artinya omong kosong. Engkau malas bersih-bersih, engkau katakan pada orang lain, oh, bersih itu bagus dan sebagainya, bersih itu harus, tetapi engkau tidak pernah melakukan itu dalam hidup, maka itu kan sia-sia. Apa yang kau katakan, engkau harus lakukan. Yang kedua itu dalam tingkah laku. Ini etika mengenai sikap hidupmu, gaya hidupmu, bagaimana sikap hidupmu terhadap semua orang, bagaimana sikap hidupmu terhadap orang tua, teman, siapapun, bagaimana gaya hidupmu dalam kehidupanmu. Kalau engkau ingin jadi teladan, ya, etikamu harus lebih baik. Bagaimana cara engkau menghargai orang tua, bagaimana engkau menerima teman-temanmu, bagaimana engkau menghargai orang lain, siapapun dimanapun engkau berada. Saya yakin kalau engkau bisa melakukan itu, engkau bisa jadi teladan dalam hal tingkah laku, dalam kasih. Yang ketiga dalam kasih. Saya yakin saudara tahu apa yang terbaik bagi semua orang dengan tulus. Lakukan dengan tulus apa yang terbaik bagi siapapun. Kasih itu lebih kepada bekal terhadap segala hal. Bagaimana engkau dengan tulus mampu melakukan apa yang orang tak mampu lakukan. Apa yang kamu lakukan, engkau lakukan dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Engkau lebih peka pada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan engkau lebih peka kepada apapun juga. Engkau berani untuk melakukannya. Engkau siap dan setia untuk melakukannya. Jadi kalau engkau melakukan hal ini, engkau juga punya kualitas dalam hal kasih. Apakah ini bisa? Pasti bisa. Ya, walaupun masih muda, bukan halangan untuk boleh bukan jadi halangan untuk mampu mengasihi. Yang keempat itu adalah kesetiaanmu. Nah, bagaimana engkau hubungan dengan Tuhan? Bagaimana engkau konsisten tetap beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan? Bagaimana engkau juga tetap cinta keluarga? Bagaimana engkau juga tetap bersahabat dengan teman-teman yang engkau kenal? Dan bagaimana juga engkau tetap menghargai orang lain? Sangat penting kesetiaan, ya, dan terutama kepada Tuhan, karena Dia yang akan menolong engkau. Apa yang kau lakukan, engkau mampu lakukan itu karena Tuhan yang menolong engkau. Dan sebab itu sangat penting sekali engkau tidak meninggalkan hubunganmu, imanmu kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir itu ada, yang kelima adalah kesucianmu. Kehidupan untuk hidup benar selalu menjadi kerinduanmu. Ini penting, ya. Hidup benar itu harus menjadi kerinduan hidup kita. Dan itu bisa dilihat bagaimana saudara berusaha hidup benar dan menolak yang tidak benar. Ini kesucian.
Kesucian ini kita tidak mau ada lagi hal-hal yang merusak hidup kita, baik cara hidup dunia ini maupun cara-cara praktek-praktek kehidupan sehari-hari yang tidak benar. Kita berusaha untuk menolak yang tidak benar, menjauhi yang tidak benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini kesucian. Engkau menjadi seorang Kristen yang benar-benar mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ini teladan. Apakah kita tidak bisa melakukan ini? Bisa, dengan kekuatan Tuhan. Nah, itu mari kita jadikan hidup kita seorang anak muda. Jangan sampai seorang menganggap kita rendah karena kita muda. Sekarang kita masih muda, walaupun kita masih baru muncul hari ini, namun dalam hal kehidupan, kualitas hidup, jangan sampai kalah. Dalam keteladanan, walaupun masih muda, tapi kita juga bisa menjadi teladan. 5 hal ini, kalau ini hidup di dalam kita, menjadi bagian dan gaya hidup dalam hidup kita, dalam hal perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucian. 5 hal ini aja menjadi bagian dalam hidupmu, maka hidupmu boleh dikatakan hidup yang punya kualitas. Mari, kalau kita menjadi seorang yang popularitas, milikilah kualitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Sekarang hidupmu adalah seorang yang dilihat banyak orang, karena engkau adalah seorang yang percaya. Saya rindu kalian semua menjadi seorang anak muda yang punya kualitas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih, bersyukur untuk hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa sebagai anak muda jangan seorang pun menganggap kami rendah karena kami muda. Dan hal ini tidak mudah. Hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga ini Tuhan memiliki hidup yang berkualitas dengan memiliki 5 hal dalam hidup kami. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bapa, kami mau memiliki hal-hal ini supaya hidup kami memiliki kualitas untuk menjadi model, contoh bagi banyak orang, sehingga hidup kami di masa muda kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman yang syukur. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, sejak kita boleh menjadi seorang anak muda yang boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, yang tetap mempertahankan iman sejak kita. Untuk itu, kita lakukan dengan cara Tuhan untuk bersyukur kembali dengan hidup dan diri kita. Tapi sebelumnya, saya ajak teman-teman kita memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara memberikan persembahan, boleh kirim ke rekening Komisi Remaja maupun ada foto dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman yang nggak bisa kirim, boleh simpan kirimnya dulu, kita tabung. Setelah kondisi gereja kita sudah mulai baik, kondisi kita sudah mulai ada, teman-teman boleh bicara sama teman-teman yang udah teman-teman simpan selama beberapa bulan ini. Dan itu yuk sama-sama kita nyanyikan pujian syukur kita katakan doa dan syukur. Tuhan
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan kita semua boleh berdiri di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tanduk kembali mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi